Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kembali lagi dengan saya Abdul Wafa Muhammad dalam mata kuliah IT Planner. Berikut nanti kita akan coba membahas salah satu materi dalam IT Planner kita. Oke, eh, pada kesempatan ini kita akan membahas materi yang terkait dengan IT Planner versus dengan bisnis digital. Di mana ketika kita berbicara mengenai IT Planner seperti mata kuliah yang sudah disampaikan di awal bahwa IT Planner itu segala hal yang berkaitan dengan information teknologi, di mana kita berbicara tentang entrepreneur yang berkaitan dengan teknologi informasi. Jadi segala hal yang berkaitan dengan teknologi informasi yang bisa kita wirausahakan. Jadi berwirausaha ya bukan berbasiskan teknologi informasi saja, tetapi juga teknologi informasi sebagai lahan utama kita untuk melaksanakan suatu bisnis. Nah, kita coba lihat eh, bagaimana nanti perbedaan antara IT planner dengan bisnis digital. Nah, karena kenapa ini dibahas? Karena di tahun 2022, 2023 itu orang bicara tentang bisnis digital juga. Jadi kita masih tahu apa sih bedanya antara bisnis digital nanti dengan IT planner. Yang penting di sini adalah pemahaman bagaimana kita bisa memahami IT planner, bagaimana kita bisa berwirausaha dengan IT planner ya. Biasanya kan kalau kita bicara tentang entrepreneur atau kita berbicara tentang berwirausaha atau berbisnis, pasti kita akan berbicara tentang berjualan, membuat bisnis, misalnya buat kafe, kemudian buat berbagai macam produk, usaha rumah, kue, ya, restoran, ya, coffee shop, ya, itu kita bisa katakan dengan entrepreneur. Nah, apa sih sebenarnya IT planner itu? Nah, tentu IT planner itu diantaranya adalah bisnis startup yang terkait dengan teknologi informasi, membangun aplikasi games, membangun aplikasi untuk pertanian, peternakan, ya, membangunnya, membuatnya, bukan mengoperasional secara keseluruhannya. Nah, tetapi ada juga bisnis IT planner itu mulai dari analisa dibuat, kemudian mereka juga yang nanti jasa dalam bidang bisnis tersebut. Nah, itu menjadi pertanyaan buat kita semua apa sih yang dimaksud dengan IT planner. Nah, kemudian Anda juga saya minta untuk bisa memahami tentang IT planner dan bisnis digital. Anda boleh mencari berbagai macam referensi nantinya untuk memahami apa yang dimaksud dengan IT planner dan juga bisnis digital. Di sini kita lihat ya, IT planner itu secara umum ya, IT planner adalah segala bentuk atau usaha atau bisnis yang terkait dengan teknologi informasi. Contohnya konsultan IT atau software house. Ya, itu secara klasik bahasanya kayak gitu. Jadi perusahaan-perusahaan konsultan IT atau software house itu kita bisa katakan dengan IT planner. Tapi kita juga bisa lihat bahwa saat sekarang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membangun aplikasi kasir, pos, ya, aplikasi pos. Nah, perusahaan-perusahaan yang fokus untuk mengembangkan aplikasi kasir, kemudian disewakan di cloud, sewakan sistem cloud kasirnya ke para pedagang, ya, itu bisa kita kategorikan termasuk dengan IT planner. Nah, kemudian sementara bisnis digital itu adalah semua bisnis yang termasuk bisnis yang ada dalam IT planner dengan konsep digital atau online, mulai dari membuat sampai dengan memasarkan barang atau jasa tersebut. Jadi, kalau kita bicara tentang IT planner, berarti kita bicara tentang bisnis yang berkaitan dengan teknologi informasi. Ya, bagaimana kita membangun, mengembangkan. Oh, jasa pembuatan website itu termasuk. Kemudian membuat pelatihan dan sertifikasi yang berkaitan dengan IT itu juga termasuk dengan IT planner. Oh, membuatkan aplikasi games, kemudian kita pasang di Play Store, kemudian orang download dan segala macamnya. Itu termasuk dengan IT planner. Nah, kemudian secara spesifik apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bisnis digital itu? Nah, bisnis digital adalah suatu jenis bisnis jasa yang memanfaatkan kecanggihan teknologi ketika menciptakan sebuah produk ataupun memasarkannya. Nah, ruang lingkup bisnis digital apa saja? Bisnis digital tidak semata terkait dengan penjualan produk tanpa wujud saja, seperti peralatan lunak atau software.
Bisnis digital juga tidak hanya tentang produk fisik yang dikemas dalam bentuk digital seperti e-book, buku elektronik ya. Semua jenis usaha yang menjual produknya secara online, baik menggunakan website atau aplikasi termasuk dalam ranah bisnis digital. Kemudian e-commerce adalah salah satu contoh dari bisnis digital itu sendiri. Nah, gambaran produk bisnis digital bisa berupa barang ataupun juga jasa sebagai contoh. Jika kita memiliki kemampuan dalam memberikan motivasi, pengembangan diri, kita bisa menjadi seorang motivator online yang sukses. Banyak kita lihat di Instagram, ya motivator, baik itu di bidang kepribadian, di bidang finansial, di bidang keuangan, di bidang teknologi informasi, di bidang konten kreator dan segala macam, itu uh, bisa dikatakan sebagai gambaran produk bisnis digital. Kemudian keahlian ini bisa menjadi inti dari bisnis digital yang ditekuni, yaitu punya keahlian dalam make up. Anda bisa menjadi beauty blogger atau beauty influencer. Kemudian jasa undangan online dan bentuk bisnis-bisnis yang lainnya. Nah, ini bisnis digital itu misalnya membangun toko online, menekuni bisnis afiliasi, menjadi seorang YouTuber, menjadi bisnis dropship, ya, menjadi blogger terkenal, menjadi Instagram influencer, menulis konten digital, kemudian mengajar online, menawarkan jasa pembuatan website, membuat aplikasi mobile, menjual produk digital, konsultan search engine optimization atau SEO, kemudian menjadi podcast. Nah, itu beberapa ide bisnis digital. Banyak sebenarnya bisnis digital yang kita bisa lakukan. Nah, kelebihan bisnis digital itu pilihannya beragam. Jangkauan pasarnya juga luas, bertujuan jangka panjang, memberikan kenyamanan kepada pelanggan, kemudian potensi penghasilan tanpa batas. Jadi konsepnya kembali lagi seperti ini. Ketika kita memiliki sebuah IT planner, kita menjalankan bisnis IT planner, nah kita juga harus mengimplementasikan konsep ke dalam konsep bisnis digital. Jadi kita membuatkan website, kita pasarkan dengan konsep digital bisnis. Ya, kita punya IT planner untuk mengembangkan uh, program kasir dan kita pasarkan nanti dengan menggunakan konsep bisnis digital. Jadi antara IT planner dan bisnis digital itu jadi satu kesatuan saat sekarang ini. Ada perusahaan yang dari hulu ke hilir, dari awal sampai selesai. Ada perusahaan hanya fokus di dalam bisnis digital saja. Tetapi perlu diingat bahwa ketika kita bergerak di bidang IT planner, mau tidak mau ya kita juga akan pasti memiliki sebuah website penjualan, Instagram penjualan, media sosial penjualannya, dan ujung-ujungnya semua terangkum dalam bisnis digital. Nah, kelebihan bisnis digital itu pilihan beragam, jangkauan pasar yang luas, bertujuan jangka panjang, memberikan kenyamanan kepada pelanggan, potensi penghasilan tanpa batas. Hal utama yang perlu dipersiapkan ketika kita berbisnis digital. Pertama adalah pemilihan niche yang potensial. Waktu untuk mengembangkannya mesti kita tetapkan, memiliki sebuah website yang menarik. Jadi ketika kita memiliki sebuah bisnis digital, biasanya tuh media sosial yang lagi in sekarang Instagram, TikTok, kita manfaatkan itu untuk famous, untuk memasarkan produk atau jasa dalam IT planner kita. Kemudian nanti di Instagram kita bisa jadi kita buatkan link Web3-nya, link tree. Nanti di situ akan kelihatan media sosial kita, WhatsApp kita, Instagram kita, kemudian TikTok kita. Kemudian juga nanti website dari bisnis IT planner kita. Di situ mendeskripsikan tentang produk yang kita jual, jasa yang kita pasarkan. Dan disitulah caranya nanti kita melakukan digital marketing, memasarkan produk kita lagi nanti dengan menggunakan ads, dengan iklan, online, dan segala macamnya. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan tentang IT planner dan juga bisnis bisnis digital. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bisa bermanfaat. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.